Oke. Nah, kalau misalnya dari ayah sendiri atau mungkin dari ibu gitu kan tadi udah ngobrol juga mungkin ya sebelum kelasnya. Kira-kira kenapa nih tertarik mendaftarkan Mahrin di les coding ini gitu, ayah? Ya sebenarnya sih ini anaknya ada ketertarikan gitu dengan gadget lah, dengan inilah mungkin kita ke depannya nggak tahu juga ya. Mm-mm. Tapi untuk masalah menghafal, untuk masalah nginget-nginget gitu udah kuat banget gitu maksudnya. Jadi untuk dari ibunya juga, dari ibunya sih udah ada matematikanya juga, udah. Oke. Kebetulan ibunya ini juga sih apa namanya engineering juga. Wow. Oke, berarti bagus banget ya. Memang mau diarahkan Nah, juga nih biar bisa ya, IT. Ya, biar iya. Mahrin bisa IT nih codingnya. Kan Mm-mm. coding zaman sekarang tuh udah yang apa ya? Udah sangat penting juga nih ayah sama pentingnya kayak bahasa Inggris. Iya, ya betul. Oke, dari sini tadi sudah dibantu untuk cek device dan speed test mungkin dari ayah dari tim CS kami. Kalau device sih kita pakai laptop kan ya, laptop. Oke, Eh, ini Ya speknya lumayan sih, RAM-nya hmm, 16, oh Core RAM-nya i7, 16. Oke. Core i7, Oh, Core i7 oke aman ayah. sama speed. Untuk internetnya sih tadi ada paling 90 Mbps lah. Oke, bagus bagus saya. Nggak apa-apa, kita bisa lanjut lagi aja. Karena juga ini nggak yang patah-patah sih, aman aja dari tadi gitu. Ya cuma memang kameranya aja kurang bagus sih. Nggak apa-apa ya. Tapi yang penting speknya bagus nih Ayah nih. Jadi bisa Eh, kuat nanti buka platformnya. Karena kan yang terpenting platformnya nih Ayah nanti. Ya, ya. Oke. Nah kalau dari tujuan Ayah sendiri gitu, mendaftarkan. Kalau tadi kan tertariknya karena dari anaknya pun tertarik sama gadget gitu dan games juga nih gitu ya, betul ya? Berarti Mm-mm. dari kemarin suka main game juga. Kalau main game seneng banget sih. Oh, main apa biasanya Mahrin? Main gamenya sering sering banget. Apalagi yang apa sih namanya kalau kita bilang seperti eh, teka-teki, strategi kayak Oh gitu, ya gitu. senengnya kayak gitu, bukan yang Kayak Minecraft gitu mungkin Ayah atau Roblox gitu kayak gitu ya? Roblox sih enggak. Oh Maksudnya enggak. masih Minecraft? main-mainan yang masih kecil lah, enggak belum yang sampai Mhm. ke sana gitu. Oh, oke. Biasanya kalau main game di HP aja atau di laptop juga, Mahrin? Di HP aja. Di HP aja. Oke, nah berarti kan nanti kalau misalnya kelas lanjutannya kan kita akan ada seminggu satu kali nih, Ayah. Untuk kelasnya online seperti ini. Nah, dari jadwal dan ketersediaan laptopnya, apakah bisa nih, Ayah, disupport untuk Mahrin gitu? Untuk itu kita belum tahu sih, Hmm, kebetulan kan punya saya juga untuk kerja juga sih sebenarnya. oke. Tapi di rumah ada juga si PC, cuma ya kita kurang tahu gimana ya. Oke. Apakah cocok atau enggak sih? Oke, berarti nanti kalau misalnya kelas lanjutannya itu bisa dipilihkan kalau misalnya di jadwal yang ayah libur atau memang nanti pakai PC gitu ya ayah ya. Iya, Tuh, seperti itu. bisa oke. Berarti bisa aja sih nih ayah nanti kalau misalnya ayahnya libur disesuaikan jadwalnya saat ayah libur gitu. Karena nanti pertemuannya pun kalau untuk anak usianya Mahrin hanya 45 menit ayah gitu Oh ya gitu. durasinya. Iya, jadi sebentar aja kok. Gitu. Oke, kalau dari tujuannya tadi kan gimana nih ayah? Kalau dari tujuannya nih ayah mendaftarkan Mahrin di mungkin dari ayah dan ibu Sebenarnya sudah sih ngobrol. saya juga baru tahu dari ibunya. Dan kebetulan saya juga memang di sini di pesantren di bidang IT juga. Oh, oke, ayahnya punya basic IT. Ya untuk ada ya lihat-lihat website juga sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, ini kan ayahnya IT nih. Kenapa ayah nggak ngajarin codingnya sendiri nih ke Mahrin nih? Ya sebenarnya sih bisa-bisa aja cuma karena sibuk nggak tahu nih ke depannya ibunya kan kita untuk masalah pendidikan memang saya serahin ke istri saya sih, begitu. Oke. Tapi dari ayah sendiri gitu ya. Mungkin Hmm. kalau misalnya ibu kan memang ibunya juga lagi nggak bisa hadir nih. Tapi dari ayah tujuannya apa nih ayah? Ada tujuan khususnya nih ayah untuk Mahrin? Kalau untuk saat ini sebenarnya sih untuk mengenalkan dulu aja sih sebenarnya karena dia masih belum begitu tahu masalah coding atau dan yang lainnya. Ya kita untuk mengenalin aja sih gimana bakat anaknya, keinginan anaknya juga ke depannya kita Mm-mm. kurang tahu juga sebenarnya. Oke, berarti memang tujuan untuk mengenalkan coding dulu ya ayah ya untuk Iya, Mahrin. ya seperti itu. Oke, kalau misalnya dari harapan ayah nanti ke depannya bagaimana nih?
Ya kita untuk ke depan ya untuk masalah pendidikan untuk anak kita kan kita pasti kasih yang Hmm. terbaik. Kalau untuk dari saya sendiri saya memang lebih ke IT. Kalau istri saya memang engineering untuk apa sih kalau kita bilang untuk masalah bangunan, untuk masalah ini memang Oke. istri saya seperti itu. Tapi ya untuk kedepannya untuk anak kita masih belum ada pandangan nih dia lebih condong kemana gitu. Makanya kita mau Hmm. kenalin satu-satu dia lebih condong kemana nanti baru kita akan arahkan ke situ seperti itu. Oke, baik. Berarti dari harapannya mungkin ya memang supaya dapat dulu pengenalannya gitu mungkin ayah ya. Iya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dari sini Wisismi mau simpulkan dulu nih, gitu ya, untuk tadi Mahrin memang sukanya melukis gitu ya, mau jadi pelukis juga nih cita-citanya nih. Nanti bisa nih lanjut dari coding ke desain grafis gitu. Nanti di coding juga ada nih Mahrin animasi-animasi yang bisa dipelajari sama Mahrin nih seperti apa nanti gitu ya. Nah, di sini juga untuk outputnya sendiri, nanti kalau misalnya coding untuk usianya Mahrin itu akan menguatkan logikanya dulu nih Ayah. Yang dimana Hmm. nanti kalau misalnya logikanya sudah kuat gitu ya, supaya bisa punya logika yang sistematis gitu, yang kritikal, nanti pemecahan masalahnya juga baiknya ya. Lalu nanti fokusnya juga akan bagus gitu. Ya. Jadi memang kita akan latih itu dulu gitu ya. Nah, di sini untuk dari ketertarikannya gitu, karena memang dari Mahrin juga suka main gadget ya, suka main game. Hmm. Namun penggunaannya dibatasi nggak tuh Ayah? Kalau untuk handphone saya batasin. Biasanya saya kasih waktu, Mm-mm. nanti sampai habis waktu tuh udah nggak main lagi dia. Oke, tapi Sabtu Minggu aja atau memang setiap hari tapi ada waktunya gitu Ayah? Kayaknya setiap hari sih. Oke, oke, nggak apa-apa nih. Kenapa nih kalau dari ayah sendiri masih membatasi? Kalau membatasi ya karena kalau dia udah terlalu mendalam ini, maksudnya udah terlalu sering main, fokusnya tuh kayak buyar gitu. Udah kayak dipanggil nggak denger, kayak udah dia fokus aja kayak gitu terlalu ini. Oke, Makanya saya batasin sebenarnya. Kalau udah oke. terlalu kamu main handphone dia fokusnya suka hilang gitu. Ya, betul lah ya. Nah, Memang kalau misalnya anak sampai kecanduan gadget ya ayah ya, yang dikhawatirkan salah satunya itu fokusnya akan hilang, akan buyar gitu ya, ayah. Yang dimana ya, itu berarti penurunan logikanya tuh ayah, itu terdampak ya. di situ Hmm. gitu ayah. Makanya di sini kami ingin mengarahkan dulu nih penggunaan gadgetnya ke arahnya yang lebih bermanfaat supaya logikanya kuat dulu nih Mahrin. Hmm. Gitu. Jadi nanti waktunya bisa digunain ke arah yang lebih bermanfaat nih Mahrin. Ya, dengan di sini kan tujuan ayah juga tadi kan supaya mengenalkan coding dulu ya sama Hmm. Mahrin gitu karena mungkin ayah juga ada background gitu untuk IT. Lalu Hmm. dengan harapan ya supaya dapat dulu pengenalannya gitu. Nanti ke depannya kalau misalnya memang ternyata tertarik atau memang melihat potensinya ada di coding Ya, baru bisa ditingkatkan lagi nih ayah gitu ya ya. seperti itu ya. Oke, baik. Di sini Mrs. Mi rekomendasikan untuk kelas yang namanya Coding Night. Ya, memang usianya untuk usia 5 sampai 6 tahun. Gitu. Hmm. Ini sesuai dengan usianya Mahrin. Mrs. Mi izin share screen dulu terkait pengenalan sekolahnya. Oke, sudah kelihatan, Naya? Ya, sudah kelihatan. Oke, baik. Di sini ada Algorithmics adalah sekolah internasional keterampilan IT untuk anak-anak ya, di mana di sini memang disesuaikan dengan usia anak yaitu kami mulai dari usia 5 tahun sampai 17 tahun. Tuh. Nah, di sini juga memang salah satu tujuannya ayah, kami ingin mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat. Lalu kami memberi wawasan profesi yang menjanjikan di bidang IT gitu ya. Yang dimana tujuannya untuk mengembangkan pola pikir logika anak nih, menguatkan dulu nih ayah pola pikir logikanya supaya lebih sistematis, lebih kritikal juga, nanti pemecahan masalahnya juga akan baik pasti ke depannya. Dan yang pastinya fokusnya itu ayah nanti kita akan kuatkan juga di sini gitu. Hmm. Nah, di sini untuk algoritmik sudah ada di 90 negara termasuk Indonesia dan sudah meluluskan di 1,1 juta lulusan ayah. Mungkin sampai saat ini lebih gitu. Nah, untuk kurikulum kami gitu ya, kurikulum kami sudah disesuaikan, dikembangkan dengan pendidik tim profesional juga dan di bawah naungan psikolog. Yang di mana
untuk pembelajaran itu sudah disesuaikan dengan usia anak masing-masing. Jadi anak-anak nggak akan ada yang merasa kesulitan atau bahkan merasa kemudahan. Gitu. Jadi memang sudah disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan usianya nih ayah. Gitu ya. Nanti kita di sini juga akan belajar melalui pendekatan permainan ayah, yang dimana anak-anak pasti akan lebih suka karena lebih seru nih nanti. Walaupun pembelajarannya coding, tapi kami melalui pendekatan permainan tersebut gitu di dalamnya. Nah, untuk guru-gurunya pasti ada pengalaman mengajar minimal 3 tahun di bidang IT. Gitu. Nah, nanti nggak perlu khawatir sama kalau misalnya Mahrin belum pernah belajar coding atau apapun, nanti kita semua akan diajarkan dari basic ya Mahrin. Oke, nah di sini nanti karena pembelajarannya online, ayah nggak perlu beli buku atau materi tambahan dari luar. Nanti semua pembelajarannya melalui platform digitalnya ya, gitu ya. Yang dimana nanti saat pembuatan game atau animasi itu ada laboratoriumnya sendiri, gitu ya. Lalu nanti bisa berinteraksi nih sama orang-orang dari sama anak-anak atau siswa-siswa kami dari berbagai negara. Karena kami ada sosial medianya nih ayah untuk upload project atau melihat project-project dari siswa kami gitu. Tapi biasanya kalau di usianya Mahrin di programnya Mahrin yang coding night itu biasanya kami batasi ayah supaya nggak terlalu terdistract sama sosial media ini gitu ya. Karena kan Mahrin Ya, maksudnya masih kecil nih usianya, yang di mana ya, ya. usia coding night itu 5 sampai 6 tahun masih gampang banget ke distract. Jadi takutnya nanti kalau buka platform lebih seringnya buka sosial media ini bukannya belajar gitu Iya. ya. Jadi masih kami batasi kalau untuk usianya Mahrin. Seperti itu. Nah, di sini juga kami ada jalur pendidikannya ya. Yang di mana usia 5 itu ada IT Star. Lalu sampai usia 17 tahun ada yang namanya IT Hero atau pembelajaran Python. Gitu. Oke, nah di sini nanti Mahrin akan masuk ke dalam uh, kurikulum IT Star. Gitu ya. Ada apa saja sih untuk kurikulumnya? Nah, ini untuk kurikulum IT Star ada 2 kurikulum ayah. Ada Coding Night dan Digital Literasi. Gitu. Nanti tapi Mahrin masuknya ke coding night dulu karena kan usianya masih 5 sampai 6 tahun. Nanti kalau misalnya Mahrin sudah lulus di satu kurikulum coding night itu bisa lanjut di kurikulum kedua yaitu digital literasi. Yang dimana nanti usia di sini 7 tahun harus sudah bisa membaca nih ayah. Karena nanti kita akan menggambar, akan membuat sebuah presentasi melalui animasi gitu ayah. Belajarnya akan lebih kompleks dari coding night gitu ya. Hmm. Nah, untuk coding night sendiri, silabusnya ini ayah nih. Modul-modulnya nanti akan dipelajari. Gitu ya. Di sini kita ada kelas grup dan ada kelas private ayah yang dimana kalau untuk kelas grup 8 orang per grup gitu dan kalau private itu satu murid satu guru gitu ya. Nah, di sini juga ada umurnya nih gitu ya. Dan di sini pertemuannya satu kurikulum ayah di coding night itu 32 kali pertemuan. Atau memakan waktu kalau di kelas grup itu 8 bulan. Karena kalau grup itu 1 minggu 1 kali. Kalau private bisa disesuaikan dengan jadwal anak gitu. Jadi bisa lebih dari 1 kali. Nah, durasinya hanya 45 menitnya ya untuk pembelajarannya nanti. Gitu ya. Di sini untuk modul-modulnya yang akan dipelajari sama Mahrin. Nanti Mahrin akan ada eksekutor dan algoritma seperti apa. Kita akan belajar tentang arah nanti juga nih Mahrin gitu ya. Lalu akan pengenalan terhadap coding atau bahasa pemrograman Scratch Junior. Dan mungkin dari Ayah sudah tahu Ayah Scratch? Ya. Oke, nah tapi di sini kalau usianya Mahrin namanya Scratch Junior. Jadi masih yang junior banget nih nanti untuk pengenalannya seperti apa. Gitu. Lalu nanti di sini akan membuat sebuah animasi nih Mahrin, animasi awal dan animasi akhir. Seperti ini. Oke, ibunya nggak bisa. Hmm. Oke, nanti akan buat sebuah animasi kayak gini, lalu nanti akan diajarkan juga nih cara membuat pesan dalam game seperti apa gitu ya. Nah, akan diajarkan juga nih membuat game dengan animasi nih Mahrin. Gitu. Lalu mengimplementasikan mekanik permainannya seperti apa. Nah, nanti Mahrin di sini akan membuat sebuah project gitu ya. Nanti sesuai dengan minatnya Mahrin, sesuai dengan kreativitasnya Mahrin, nanti projectnya akan dipresentasikan di akhir nih Mahrin, di depan teman-temannya nih. Gitu. Jadi Mahrin harus percaya diri nih, ya. Ya, Nggak malu boleh banget. malu ya. Iya nggak? Iya. Oke. Nah, di sini ada digital literasi lanjutannya tadi di kurikulum kedua nih, Ayah. Di sini kita akan menguatkan untuk pembelajaran komputernya.
penyimpanan informasi seperti apa, cara transfer informasi dari satu komputer ke komputer lain. Lalu di sini kita akan ada menggambar digital pakai pixel gitu. Jadi nanti di sini Mahrin juga belajar nih gambar pakai pixel art seperti apa. Lalu akan diajarkan juga cara keamanan online informasi pribadi, lalu membuat animasi stiker seperti ini. Nanti bisa dicetak nih. Nah, ini salah satu stiker dari buatan siswa kami. Dia itu dicetak kayak lalu dijual di sekolahnya nih. Gitu, saking kreatifnya nih. Jadi memang supaya ada karya yang memang bisa dijadikan value gitu ya. Di sini juga nanti Mahrin akan diajarkan cara mencari gambar di web, lalu membuat sebuah presentasi nantinya, presentasi lisan. Dan diajarkan untuk membuat infografis, yang dimana nanti Mahrin akan diajarkan cara menyaring informasi yang hoax atau yang akurat seperti apa. Gitu. Oke, nah untuk kalau coding night sendiri gitu ya, secara garis besar nih Ayah nanti akan belajarkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar pemrograman, lalu membuat game dan kartun di Scratch Junior gitu dan memecahkan masalahnya secara kreatif. Lalu mempresentasikan proyeknya nanti di depan guru dan teman-temannya secara percaya diri nih. Nanti juga ada tugas dan proyek bersama timnya. Kita akan seperti apa nanti. Oke. Nah, nanti akan belajar menggunakan Scratch Junior ini ya kalau untuk Mahrin. Nih, nanti Mahrin kita akan belajar seperti ini coding night-nya nih. Tuh, nanti akan mengarahkan sebuah animasi nih Mahrin. Kucingnya akan diarahkan berjalan kemana gitu ya. Ke depan gitu atau ke samping seperti apa. Nah, kayak gini Mahrin nanti. Tuh. Ini untuk coding Scratch Junior-nya nih. Ayah nih ya. Mungkin Ayah sudah tahu seperti ini untuk kode-kodenya. Jadi kita memang membantu untuk memecah fokusnya dulu nih Ayah. Jadi tidak hanya Iya, iya. bermain. Ya, Hmm. saat praktek ini kan diminta untuk klik mouse sambil mengarahkan arah ke depan ke samping. Nah, itu anak-anak mungkin kalau kita melihatnya sangat mudah ya, Ayah ya. Tapi kalau Hmm. bagi anak-anak usianya Mahrin, ini akan terasa berpikir keras gitu ya, seperti apa. Nah, di sini kita akan bantu memecahkan fokusnya nih. Kita latih logikanya di sini nih, Ayah. Gitu. Oke, nah ini untuk contoh proyeknya sendiri kalau dari IT Star ya. Nah, ini untuk coding night. Sebentar, di sini kasih lihat. Nih, Mahrin, contohnya kayak gini nanti. Buat ini gitu kan. Ini untuk contoh proyeknya gitu. Ini proyek yang buat itu siswa kami sendiri. Usianya 5 tahun, namanya Nayara Dewi. Oke, ini juga ada nih. Gitu. Kayak gitu ya untuk proyeknya nih. Oke, kita tunggu ayah dulu ya. Nah, kalau untuk gamenya, digital literasi itu membuat presentasi seperti ini nih, ayah. Oke, nggak bisa. Ini bisa nggak ya? Nah, ini untuk gamenya nih. Ini game sederhana yang dibuat sama anak usia 5 sampai 6 tahun.
Oke, kalau dari ayah sendiri, gimana nih ayah pembelajarannya? Apa sudah sesuai dengan ekspektasi dari ayah atau sudah sesuai dengan maunya ayah nih untuk Mahrin? Kalau untuk anak segini sih saya rasa memang segitu cukup ya. Kalau Iya, cukup sih, ya termasuk sulit juga sih kalau untuk anak segini ya. iya betul ayah. Mungkin kalau kita ngelihatnya sangat-sangat mudah ya ayah ya. Iya, Oke, baik dari ayah berarti sudah sesuai dengan ekspektasi ayah ya, kurang lebih seperti ya. ini untuk pembelajarannya. Oke, dari sini Miss Ismi mau lihat dulu nih, Mahrin udah siap belum nih mau belajar sama Miss? Miss Ismi mau tahu dulu nih kemampuannya Mahrin mengarahkan arah. Gimana nih? Mahrin udah siap? Siap. Ada siap angkat jempolnya, coba Miss Ismi lihat. Oh, agak kelihatan. Mana jempolnya nih? Sudah siap belum? Oke, sudah siap. Kita mulai dulu untuk kemampuan untuk tesnya satu ya. Ini yang pertama. Gitu. Nah, di sini Mahrin ada gambar prajurit ya. Prajurit ini mau menuju istana. Gitu. Hmm. Dari Mahrin, boleh nggak minta bantuan Mahrin untuk membantu prajurit ini itu Hmm. melewati jalan ya Mahrin? Bisa. Melewati jalannya nih yang berliku-liku sampai ke istana ini. Oke, udah siap? Siap ya. Nah, di sini Miss Ismi kasih tahu dulu nih. Ini kita mulai masuk ya Mahrin ya. Ini ada dua jalan nih Mahrin. Itu ada jalan satu dan ada jalan dua. Coba Mahrin analisa pakai tangan boleh dilihat gitu ya. Kira-kira Mahrin bisa lewat jalan satu atau jalan dua. Coba boleh Miss Ismi kasih waktu. Coba, coba. Jauhnya, maksudnya ke sini atau ke sini? Coba, Ya, coba pakai tangan kamu arahin. Yang mana yang jalan yang nggak buntu coba, ya? coba. Sini, sini, terus sini, ke sini, 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 sana. Berarti yang berapa? Dua. Dua, oke. Kita lewat nomor dua ya. Nah, ini kemana nih Mahrin? Ke jalan satu atau jalan dua nih? Jalan mana? Ke yang nomor satu, ke satu atau ke nomor dua? Hmm? Nomor? Nomor, Kalau dua kan ini, nggak tembus. yakin gak nih nomor dua? Nomor satu. Nomor satu, oke kita masuk ya. Lalu kita jalan lagi. Nah, ini kita masuk nih. Ada dua lagi nih Mahrin. Nomor satu atau nomor dua nih? Oh, yang mana? Oh, Dua. Dua, oke, good job. Nah, ini kita belok ke sini. Lalu ada nomor satu atau nomor dua nih, Marin. Sedikit lagi sampai. Nomor berapa? Pilihnya. Satu. Oke, sampai. Good job. Thank you ya, Mahrin, kata prajuritnya. Sudah dibantu. Nah, ada lagi nih, Mahrin, tantangannya. Di sini ada prajurit juga yang ingin melawan naga merah. Tapi ternyata prajuritnya harus melewati jalan-jalan yang berliku. Tuh, di sini ada tiga pilihan nih, Mahrin. Ada pilihan jalan A, lalu jalan B, dan jalan C. Gitu ya. Nah, Mahrin mau pilih jalan yang mana nih? Coba boleh dianalisa lagi pakai tangan atau dilihat seperti apa nih, Mahrin. balik mana? Lewatnya yang mana? Yang mana? Yang A. Bilang sama missnya. Yang mana, Yang, Mahrin? yang Yang A, B, atau C? Yang mana? Yang A. Yang A, oke. Miss ikutin ya, yang A ya. Lewat sini, lewat sini. Nah, ternyata ada
Ada dua cabang nih Mahrin. Cabang satu sama cabang kedua. Mahrin lewatnya yang mana mintanya nih? Satu atau dua? Yang mana? Dua. Dua. Masa? Dua. Yakin? Hmm? Bener Kita lihat nggak? dulu kalau dua betul nggak jalannya. Betul. Betul ya, coba nggak apa-apa. Mrs. Mi coba nih jalan kedua nih ya. Ini jalan kedua nih Mahrin. Oke, kita jalan dulu ya. Nah, ya ternyata jalannya buntu Mahrin ditutup. Jalan. Berarti lewat jalan apa nih? Satu ya. Oke, nah lewat jalan satu, ke sini, sampai deh. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini Mrs. Mi mau kasih lihat nih terkait pengenalan kelasnya seperti apa sama Mahrin ya ya. Mrs. Mi kirimkan untuk link platformnya di chat Zoom. Nanti Ayah boleh dibuka ya, dibantu buka. Oke, tunggu sebentar. Bentar ya, ya. Sudah masuk belum Ayah di kolom chat Zoom? Untuk chat Zoom-nya belum masuk tuh kayak. Belum. Oh, ada, Oh, ada. sudah. Oke, boleh bantu diklik. Nanti di share screen ya, ya. Boleh bantu di share screen. Ini ada login sini. Skip aja, oke. Nah, ini boleh lihat yang community nih, ya. Yang community.
Diklik nih yang community-nya nih ayah. Oke, nah ini yang tadi Mrs. Ni bilang. Di sini sosial medianya dari siswa algoritmik. Jadi semua proyek mereka dari seluruh negara gitu ya, berbagai negara yang algoritmiknya itu diuploadnya ke sini ayah. Jadi mereka bisa saling komentar, saling kasih love gitu ya. Nanti bisa dimainkan juga untuk proyek-proyeknya dari mereka seperti apa. Namun nanti untuk usianya Mahrin masih dibatasi nih ayah gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa yang mungkin bisa, tapi nanti sisanya mungkin yang nggak sesuai dengan usianya itu akan dibatasi. Gitu. Nah, ini boleh langsung diklik course-nya nih, Ayah. Oke, ini boleh langsung yang nomor 1 aja. Coba Kakak. Oke, nah Mahrin coba di sini pakai mouse kan ya, Ayah ya? Ya, pakai mau. Oke, baik Mahrin. Coba ini kan ada arah nih, Mahrin nih ada kiri, ke kanan, ke atas gitu ya. Nah, ini Mahrin diminta prajuritnya sampai ke bendera merah. Tuh, sampai sini. Tuh, iya, kira-kira Mahrin mau lewat jalan mana nih? Dan sambil boleh sambil berhitung sambil maju boleh. Coba, Oke, coba, terus kita coba. coba ya. This mau lihat nih. Yang mana? Kanan, kiri, atas, bawah. Coba. Kami Yang yang mana nih? Kalau maju ke atas yang nah, mana? pencet, pencet. Sekali aja. Pencetnya sekali kan. Sekali, sekali gitu. Pencet sekali. Satu-satu pencetnya. Nah, Nah, terus good. Ayo lagi. sampai Kemana nih? bendera gimana caranya? Sampai bendera. Oke, Terus, boleh. Nah, terus dikit lagi. Oke, good job. Ini masih level nah, pertama. Kita lanjut level kedua ya, Mahrin. Wah, tuh. ini jalannya lebih panjang dan tombolnya nambah lagi nih, Mahrin nih. Nah, caranya Tuh, ya. ini sampai ke bendera itu. Ini sama prajuritnya diminta sampai ke bendera merah. Coba pencet lagi. Hmm. Terus, gimana? Oke. Terus, Oh, good job. Hebat kamu, pinter. Cari jalan yang terdekat ya. belum sampai itu. Sedikit lagi. Hebat. Lulus ya untuk level 2. Lanjut lagi, Mahrin. Nah, yuk. Ini lebih dekat kan. Biar lebih dekat. Yuk. Ayo lagi. Mana bendera merahnya sekarang ada di atas sini ya. Terus, Oke, lagi. lagi. Oke. Terus, nggak bisa ke bawah. Nggak bisa ke bawah lagi. Hmm. Yuk. Oke, sedikit lagi. Oke, hebat. Good job. Oke deh, satu lagi. Nanti kita coba ke yang bonus taksnya ya. Ini Baik. lebih panjang nih, Ya. Mahrin. Wah, udah mulai terbiasa ya. Hebat nih, semakin cepet nih. Salah ternyata. Nggak Eh, bisa. Kan nggak ada jalan. kemana nih majunya nih? Kan nggak ada Coba jalan. kamu perhatikan tanda panahnya. Bisa jalan cuma yang dibantu itu. Coba. Oke. Nah, ini ayah pembelajarannya akan melalui seperti game kayak gini nih ayah. Tapi nanti saat udah ikut kelasnya akan menyusun kode-kode tadi sendiri ayah yang tadi Mrs. Mi kasih lihat untuk scratch juniornya gitu ya. Untuk kode beloknya, kode majunya itu dimasuki sendiri nanti sama Mahrin. Nah, kita Kebetulan, boleh. kebetulan juga sih memang eh, saudara dia ini Hmm? ikut robotik juga sebenarnya. Oh gitu. Nah, Oke. jadi ya susun coding juga sama Hmm. buat ke robotnya nanti dari situlah. Iya, kalau robotik kan nanti hasilnya bisa ke yang fisiknya ya, ayah, yang ke Ya, robotnya gitu ya. Kalau coding kan memang lebih ke sistemnya nih, ayah ya. ya betul. Nah, nih nanti boleh nih. Oke, sedikit lagi. Nanti kalau sudah, coba dibantu klik yang ini ya, ayah nanti ya. Kita Hmm. lanjut yang
part keduanya. Ini di sini sudah oke banget nih. Miss Mi mau lihat lagi nih di level tingkat yang atasnya lagi. Ini kemana nih Mahrin? Hebat. Mana? Belum nggak bisa. Ayo, ini nggak bisa maju nih Mahrin. Harus belok ke samping. Oke. Oke, good job. Nah, boleh dibantu klik ayah. Kita pilih yang bonus tax ayah. Oke ya. Nah, di sini Mahrin ada tombol baru nih. Tombol baru warna pink. Kalau menurut Mahrin itu gambar apa ya yang warna pink? Warna gambar apa itu? Yang ini. Gambar apa ya? Hmm? Gambar apa nih? Yang ini gambar apa? Saya listrik. Ya. Stick. Listrik. Oke, good job. Gambar listrik. Nanti ini kan jalannya terputus ya Mahrin. Lihat deh, ini nggak ada jalannya buat menuju ke bendera hijau. Nah, berarti Mahrin harus sampai dulu ke jalanan yang ada listriknya. Gitu ya. Coba deh sampai dulu ke jalanan yang ada listriknya. Nanti Miss Ismi kasih tahu lagi harus ngapain. Oke, Mahrin cari jalan menuju listrik dulu ya. Ayo. Situ. Ada jalannya nggak? Jalannya nggak tuh? Oke, kalau nggak ada boleh balik lagi. Balik lagi, balik lagi. Hmm, Pencet. Oke. Terus, memang ada jalan. Nah, ada jalannya nggak, Mahrin? Ada. Mana jalannya? Kan ini nggak bisa. Kalau ada yang kayak gini, itu nggak bisa. Itu halangannya itu. Berarti ke Kemana nih? Coba. pencet. Pencet, ya. Terus, kan mau ke sini. Caranya gimana? Kan sininya mau ke sini. Coba nih. Gimana? Yuk, Untuk menuju listrik. Lewat mana nih kira-kira, terus, Mahrin? terus. Terus, kemana nih? Belok? Oke, good. Lanjutkan. Terus, kemana nih? Terus, Udah ketemu nih garisnya nih dari Mrs. Mi nih, clue-nya nih. terus. Kemana lagi? Belum sampai. Listriknya belum sampai nih. Nah, Oke, nah sudah sampai listrik, boleh diklik tombol yang pinknya nih, Mahrin. Nah, sudah ketemu jalannya kan? Oke, terus. dilanjutkan deh sampai ke bendera Sampai ke hijau ya. bendera. Sampai ke bendera. Ayo. Ya, sampai ke bendera hijau nih. Oke, oke, good job. Terus, nggak bisa. Kemana nih? Sedikit lagi sampai loh. Terus, Finish, oke, selesai. Oke, kita prakteknya sampai sini dulu ya. ya. Boleh bantu di stop sharing, Ayah. Nanti bisa dilanjutkan nih. Kalau Mahrin lanjut ke kelas lanjutannya, boleh dijadiin PR nanti dimainkan ya. Oke, oke, Miss mau tanya dulu nih. Dari Mahrin gimana pelajarannya kayak gitu? Seru nggak? Seru, seru ya. Kan Mahrin masih malu. suara benarnya. Tapi Iya. kalau udah akrab, udah itu dia baru mulai Oh, oke. cerewet. Tapi kalau baru awal itu memang malu-malu, ditanya masih diem. Oke, mah harus ada ya ini dulu nih, harus ada intro dulu nih ya. Harus ada pendekatan nih Mahrin nih. Iya, Mahrin mau nggak kalau belajarnya kayak gitu? Suka nggak? Suka nggak? Mrs. Mi kurang denger nih, Mahrin kurang kenceng. Suka.
Oke, kalau dari Ayah gimana ya? Ini kan hanya pengenalan singkat kelasnya ya Ayah ya. Nanti kalau misalnya pembelajarannya ya seperti tadi akan menyusun kode-kodenya sendiri untuk maju ataukah belok ke atas atau seperti apa. Kalau untuk kenalan kelasnya seperti ini Ayah kurang lebihnya. Dari Ayah bagaimana? Ya, bagus sih kalau untuk saya memang untuk anak segini ya daripada mereka lebih ke gadget, nonton-nonton yang nggak jelas sebenarnya sih ya. Ya, lebih bagus memang kita arahin untuk lebih pengenalan coding lah. Dia main game dari coding dia sendiri. Itu kalau untuk saya sih bagus sih. Oke, baik. Oke, setuju banget sama Ayah gitu ya daripada memang digunakan untuk bermain gadget gitu menghabiskan waktunya. Di sini nanti Marin bisa buat gamenya sendiri gitu. Nanti malah penggunaan gadgetnya sangat sangat bermanfaat nih. Nanti Mahrin bisa buat sebuah hasil karya atau prestasi yang membanggakan. Jadi tidak hanya jadi pemain game, tapi nanti Mahrin yang akan menciptakan gitu ya. Mau Mahrin buat game sendiri atau animasi sendiri mau? Mau. Oke, Mrs. Mi izin lanjut dulu ya. Tadi Mrs. Mi mau kasih feedback dulu nih sama pembelajarannya Mahrin di kelas praktikalnya gitu ya. Tadi kalau yang level selanjutnya yang memang tingkat kesulitannya kan agak tinggi. Nah, dari situ kita melihat ya Ayah ya memang kalau misalnya dari Mahrin untuk tingkat yang kedua tadi yang kuning itu agak kurang ini nih belum menguasai banget mungkin tapi nanti kalau misalnya saat di level-level berikutnya sudah terbiasa itu pastinya akan lebih mudah. Kayak tadi ya Ayah yang pertama yang level pertama itu yang part pertama itu juga awalnya Mahrin agak bingung tuh ya Ayah ya gitu ya. Mm-mm. Untuk jalannya maju-maju ternyata padahal itu nggak bisa. Nah, tapi lama-kelamaan di sini logikanya udah mulai bermain ya, udah mulai kuat. Fokusnya juga kemarin sudah mulai dapat. Jadi ke depannya itu lebih mudah. Nanti yang kedua juga seperti itu. Ya namanya belajar kan pasti ada prosesnya ya, nggak langsung instan bisa nih gitu ya. Dari Mrs. Mi untuk kemarin masih oke untuk bisa masuk ke kelas lanjutannya nih, oke banget. Gitu. Pasti nanti lama-lama akan terbiasa. Gitu. Yang dimana nanti kita juga akan membiasakan untuk kalau coding kan memang bahasanya rata-rata pakai bahasa Inggris ya ayah ya. Iya, Gitu iya. ya. Nanti pasti akan diselipkan juga untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya, lalu untuk berhitungnya, matematikanya gitu ya Marin ya. Dan tentunya nanti untuk public speakingnya. Gitu untuk melatih Marin menjadi lebih percaya diri nih nanti saat mempresentasikan proyeknya gitu. Oke, izin share screen lagi untuk lanjutannya. Nah, di sini kalau sudah kelihatan, di sini ada siswa-siswi kami yang mengikuti kompetisi coding ayah tingkat internasional maupun tingkat nasional. Nanti kalau misalnya memang dari coding night itu juga biasanya ada ya. Nanti kalau misalnya memang ada, nanti dari Mahrin mau ikut, boleh banget coba ikut lombanya, gitu kan ya. Nanti kan bisa dapat sertifikat juga nih dari lombanya, lumayan untuk portofolionya Mahrin gitu. Nah, ini untuk format pembelajarannya ayah. Tadi sudah Mrs. Mi bahas. Untuk pembelajarannya itu ada dua ya. Ada pembelajaran grup kecil gitu ya di 7 sampai 10 siswa. Tapi kalau untuk coding night itu biasanya paling banyak di 8 siswa gitu. Nah, untuk ada pembelajaran individu atau private ya. Lalu untuk kelas sendiri akan diadakan 1 minggu 1 kali gitu ya. Untuk kelas akan diadakan 1 minggu 1 kali gitu ya. Untuk anak-anak nanti akan mempresentasikan proyeknya nih dan belajar bicara depan umum gitu. Tapi kalau untuk private bisa di 2 sampai 3 kali nih ayah untuk pertemuannya. Lalu nanti tutor akan menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang pastinya menyenangkan. Itu. Nah ini ada klien kami ini sertifikat internasional yang nanti didapatkan setelah lulus di satu kurikulumnya ya. Di 32 kali pertemuan atau di 8 bulan itu ya. Itu ya. Di satu pembelajaran coding night akan dapatkan sertifikat seperti ini, sertifikat internasional. Ini dari klien-klien kami reviewnya juga, lalu di mana persiapkan untuk masa depan digital anak gitu ya. Nah dari sini kan dari pemerintah mungkin ayah sudah tahu belum ya, kalau dari pemerintah Indonesia juga akan mengusulkan pembelajaran coding dan AI masuk ke dalam kurikulum SD dan SMP gitu. Nah bagus banget kalau dari ayah sama ibu gitu ya mendaftarkan Mahrin lebih dulu atau lebih cepat dari pemerintah, yang dimana nanti saat Mahri masuk ke SD gitu ya, itu tidak kaget lagi kalau pembelajaran kurikulumnya sudah masuk gitu. Yang dimana nanti mungkin Mahrin bisa lebih unggul nih dari teman-temannya juga nanti saat pembelajaran coding atau pembelajaran matematika dan lainnya yang memang membutuhkan logikanya nih ya. Karena logikanya sudah kuat duluan dari Mahrin
gitu. Karena Mahrin sudah dibekali coding sejak dini, gitu ya. Nah, di sini kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari para ahli IT. Mungkin kalau Ayah kenal Kak Sandika Gali, Ayah? Ya, nah. Nah, oke. Sini juga dari beliau sudah merekomendasikan untuk algoritmik sendiri, gitu ya. Nah, di sini mengapa coding penting? Karena mengembangkan kemampuan berpikir kritis, gitu ya, kritis anak dan pemecahan masalah, lalu meningkatkan prestasi di bidang matematika dan sains, gitu. Dan di sini juga mempersiapkan anak untuk teknologi berkembang seperti AI dan perangkat lunak lainnya. Nah, ini mengapa harus mulai sekarang? Ya karena dari pemerintah aja sudah sepakat ya untuk membekali anak di usia dini. Nah, ini salah satu contoh kelas offline kami yang ada di Bandar Lampung, Ayah. Gitu. Sebenarnya kelas offline kami ada di 4 kota, di Kuningan, di Kuningan di Jakarta, Kuningan Jakarta, di Mall Bellagio kalau mungkin Ayah tahu. Lalu ada di Bandar Lampung, ada di Surabaya, dan ada di Bandung. Gitu. Kalau untuk kantor pusatnya kami yang ada di Penin Tower Senayan, Ayah. Gitu. Oke, nah di sini Mrs. Mi izin summarize terlebih dahulu untuk semuanya ya Ayah ya, dari awal hingga akhir sebelum kita masuk ke sesi pendaftaran serta pembiayaannya nanti seperti apa gitu. Oke, dari sini kan tadi dari Mahrin memang suka melukis dan menjadi pelukis. Itu nanti bisa ya di digital literasi itu kalau misalnya kelas lanjutannya itu bisa di apa ya dilatih tuh untuk menggambar menggunakan pixel art seperti itu ya, Marin. Lalu nanti di kelas lanjutannya lagi setelah di digital literasi namanya masuk IT Genius Design. Nah, di situ nanti Marin bisa ikut yang namanya kelas grafik design juga. Gitu. Di sini kami juga ada ya. Nah, kalau dari ayah sendiri kan sama ibu mungkin tertarik karena dari Mahrinnya juga tadi ya, tertarik sama gadget sama game juga nih, suka main game juga walaupun dibatasi ya waktunya. Ya. Gitu. Tapi untuk tujuannya memang untuk mengenalkan coding dengan harapan nanti Mahrin dapat hasil dari pengenalan coding itu sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya dari sini, di sini mau tanya, dari ayah itu lebih prefer untuk kelas grup atau kelas private-nya ya? Kalau private sih saya rasa lebih bagus, cuman pasti biayanya lebih besar ya. Betul lah ya, yang namanya private pasti karena kan satu guru, satu murid gitu ya. Terus ada 3 benefit juga nih ayah kalau private. Bisa disesuaikan jadwalnya pertama ya ayah ya, bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu. Dan harinya, jamnya itu bisa disesuaikan dengan Mahrin. Lalu untuk benefit kedua itu bahasanya bisa disesuaikan ya ayah. Ayah mau full Indonesia, full English atau bilingual untuk melatih Mahrin juga boleh, bisa gitu ya. Dan kalau untuk benefit ketiganya nanti ayah bisa pilih tutornya sendiri sesuai dengan CV dari tutor kami. Mungkin mau perempuan atau mau laki-laki yang kriterianya seperti apa, yang disesuaikan dengan karakternya Mahrin nanti. Itu bisa ayah. Gitu. Karena kan mungkin Mahrin pemalu nih, tapi nanti ayah mau cari tutor kalau misalnya di private itu maunya yang fun atau seperti apa supaya Mahrin bisa nih menjadi percaya diri gitu ya ayah ya. Nah, kalau 3 benefit dari private itu sih ayah. Kalau grup itu memang pengantarnya full Indonesia dan kalau untuk jadwalnya nanti bisa saja nih saya disesuaikan dengan Mahrin juga. Namun nanti jam-jamnya nih dari kami ada nih hari ini jam berapa nanti bisa disesuaikan gitu. Dan kalau untuk grup juga pertemuannya hanya 1 minggu dalam 1 kali gitu ya. Oke, berarti dari ayah masih ke grup dulu atau bagaimana nih? Masalah kedepannya sih saya harus tanya istri saya dulu ya. Oke, baik ayah memang Kebetulan semuanya kan harus memang diskusikan istri dulu. saya yang daftarkan gitu ya. Hmm. Saya juga baru tahu tadi untuk masalah ini. Kalau dari Mari sendiri memang ketertarikan untuk main game, untuk masalah Hmm. strategi, untuk masalah ini memang dia logikanya sih udah main sebenarnya. Hmm. Oke. Tapi kalau untuk lanjut kelas atau bagaimana saya kurang tahu untuk misi untuk masalah itu. Jadi ya memang itu sesuai dengan keputusan istri saya. Jadi kebetulan yang daftar istri juga sih. Oke, ayah. Memang semuanya harus didiskusikan ya ayah ya. Ya Gitu seperti karena itu. kan memang keputusannya harus bersama gitu. Mungkin kalau misalnya dari ayah di sini Mrs. Mi mau izin share dulu gitu ya untuk harga grupnya nih ayah dan pendaftarannya nanti seperti apa gitu ya. Tapi seandainya kalau misalnya dari Mahrinnya oke gitu ya ayah ya, mungkin nanti ayah bisa diskus sama
ibunya Mahrin gitu via telepon atau WhatsApp untuk keputusannya Ayah. Itu nanti supaya bisa di-report langsung di hari ini gitu Ayah. Oh Oke, iya, nah iya boleh. Nah nanti ini untuk harga grupnya ya Ayah ya. Nah, dari sini Miss Ismi rekomendasikan dulu nih untuk Mahrin bisa ikut di 32 pelajaran dulu atau di satu kurikulum nih Ayah, yang dimana untuk mengikuti kurikulum Coding Night tadi, gitu ya. Di satu kurikulum ini, dan ini bisa mendapatkan satu sertifikat internasional Ayah. Itu lalu nanti untuk pembelajarannya akan diakses direkam, jadi nanti rekamannya bisa dipelajarin, bisa diputar kapanpun untuk dipelajari kembali, dan mendapatkan 10 kali konsultasi gratis dengan tutor di luar pelajaran ini. Gitu. Nanti di sini juga Mahrin berkesempatan nih untuk mengikuti kompetisi internal kalau untuk yang 32 pelajaran. Oke, ini diskon dari harga 5,4 menjadi 4,6 karena Mahrin sudah daftar untuk trial class-nya. Nanti pembayarannya investment di awal semuanya Ayah itu nanti akan dibantu untuk lihat jadwalnya juga gitu ya. Yang dimana pembayarannya bisa menggunakan debit atau kredit card di sini gitu. Lalu ada paket expert juga yang dimana dua kurikulum langsung. Tadi bisa kalau misalnya mau ikut langsung di dua kurikulum IT Star, Coding Night dan Digital Literasi, gitu ya ya. Itu bisa ambil di paket expert ini. Lalu ada lanjut lagi di profesional ini sampai ke nanti desain grafisnya nih Ayah. Kalau misalnya memang Marin mau lanjut di desain grafis. Gitu. Dan ini untuk 32 pelajarannya di kalau Miss Ismi rekomendasiin dulu untuk di basic dulu nih. Karena kan Marin juga masih 5 tahun nih Ayah gitu. Boleh nih kalau misalnya mau ikut basicnya dulu untuk coding night-nya dulu gitu ya. Oke. oke Miss, untuk masalah pendaftaran selanjutnya saya harus diskusi dulu dengan istri dulu sih. Oke, boleh Ayah, nggak apa-apa. Ketertarikan dengan anakku juga saya akan jelaskan juga untuk masalah itu. Kalau misalnya oke, ya insya Allah sih mungkin kita akan kasih feedback juga ke sana untuk masalah kedepannya gimana. Oke, baik. Ada lagi mungkin pertanyaan terlebih dahulu dari Ayah nih. Kami juga di sini ada Kalau untuk jaminannya ini nih sih Ayah. sudah jelas ya untuk saya untuk Oke. masalah pelajarannya, untuk masalah biayanya dan segala. Hmm. Untuk masalah bagaimana cara belajar sih saya udah jelas sih, udah jelas. Nggak ada pertanyaan. Ya, dari sini kami juga ada jaminannya nih Ayah ya. Untuk jaminannya, kami ada jaminan refund per modul ya. Jadi nggak perlu khawatir, memang pembayarannya kan semuanya di awal. Tapi nanti kalau misalnya setelah modul 1 atau modul 2 kemarin ada kendala, nggak bisa lanjut, ini bisa di refund Ayah sisa modulnya. Gitu ya. Lalu nanti di sini juga ada yang namanya, kemarin bisa cuti kalau misalnya memang mau liburan atau mau ujian dulu mungkin nanti. Itu di maksimal ada di 2 bulan ya nanti cutinya. Nah, nanti kalau misalnya kelas grup itu misalnya Marin ikut di hari Sabtu, mungkin jam 1 bisa. Ternyata Marin minggu ini nggak bisa ikut nih Ayah karena izin gitu ya. Nah, itu nggak akan hilang Ayah. Nanti bisa diganti di hari lain yang memang sesuai dengan topik atau yang sedang dipelajari sama Mahrin. Gitu. Oke. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi nggak Ayah? Kalau dari harganya bagaimana nih Ayah untuk ekspektasi harganya sendiri Ayah? Kalau untuk harga sih, kalau untuk 32 pelajaran yang basic ya, saya rasa Hmm. memang nggak nggak terlalu mahal ya, maksudnya cocok lah untuk harganya. Oke. Tapi Oke. untuk masalah kedepannya memang Hmm. saya harus diskusi dulu dengan istri dulu, karena memang kita kan lagi masih mencari ini dia tujuannya kemana sih anak ini kan seperti itu. Jadi untuk pengenalan dulu yang coding lah dan yang lainnya, dari ketertarikan dia baru kita akan kasih feedback untuk lanjut atau enggaknya seperti itu. Oke, baik. Boleh kalau misalnya memang dari ayah mau diskusi dulu, boleh banget gitu ya. Memang harus diskusi juga nih ayah gitu ya. Ya, betul. Nah, di sini Miss Ismi mau izin kasih untuk harga beasiswa dulu nih ayah untuk Mahrin gitu ya. Di sini, tapi untuk harga beasiswanya itu hanya mengikat saat Zoom berlangsung ayah. Gitu ya. Di sini Miss Ismi mau izin kasih harga beasiswa untuk semua pelajaran, tapi nanti mungkin Miss Ismi akan show untuk yang 32 pelajaran, karena ayah lebih tertarik yang 32 pelajaran dulu gitu ya. Di mana nanti pembayarannya itu atau pendaftarannya itu saat Zoom berlangsung gitu. Nanti bisa juga untuk mengikat harganya seperti apa. Gitu ya ayah ya. Ayah mau lihat dulu untuk beasiswanya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, ini ayah untuk harga beasiswanya sendiri. Gitu. Ini lumayan banget dari harga 5,4
Mrs. Mi bantu untuk beasiswanya menjadi harga di 3,2 ini Ayah. Gitu. Gimana Kak, mau belajar ini? Mahri mau nggak belajar ini? Suka nggak? Mau. Oke, Kalau dari sini mungkin kalau misalnya Ayah memang mau diskusi sama ibunya, hmm, boleh di off cam atau di off audio untuk diskusi seperti apa gitu ya. Nanti kalau misalnya memang mau mengikat harganya dulu, boleh banget nih nanti Ayah gitu di DP atau seperti apa. Itu karena sayang banget untuk harganya hanya mengikat saat Zoom berlangsung gitu Ayah. Nanti kita langsung pilihkan jadwal dan kita akan foto bersama untuk report pendaftaran beasiswa gitu Ayah. kayaknya saya lebih baik untuk tutup ini dulu ya, Zoom dulu. Saya diskusi langsung karena kebetulan istri saya juga lagi sibuk nih. Oh gitu, oke, Hmm. oke, baik Ayah. Oke, kalau misalnya kayak gitu boleh banget nih Ayah, boleh juga kalau misalnya memang mau diskusi secara langsung. Ada lagi mungkin pertanyaannya dari Ayah? Kalau untuk saat ini dah tidak ada sih. Udah cukup. Ya. Oke, nanti kalau misalnya memang dari Ayah mau coba dulu kelasnya di di setengah kurikulum itu juga ada ya, boleh itu di 16 pelajaran. Itu juga Hmm. ada kok gitu ya. Oh gitu ya. Kalau misalnya ayah mau coba dulu, boleh di setengah kurikulum gitu. Kita juga ada di setengah kurikulum gitu ya ya. Kita juga ada di kalau untuk sebentar, sisi mau kasih. Oke, gitu tadi ya tadi. Oh, kehapus ya. Ini untuk yang tadi, kalau yang di 8 kali pertemuan ini ayah. Tuh, jadi kalau ayah mau coba di 2 bulan dulu, boleh nih nanti kita lihat jadwalnya langsung. Seperti itu. Nanti terdekatnya ada di tanggal berapa. Gitu. Gimana Kakak? Kamu Lumayan nih, 2 bulan sudah dapat basicnya kok nih ayah kalau di coding night ini di ya 2 bulan sebenarnya ini. kalau dari saya pribadi, kalau memang saya ada waktu untuk masalah pelajaran itu sih bisa aja sih untuk anak. Ya, Karena kebetulan juga bidang saya di itu juga. heeh. Untuk masalah untuk ikut pelajaran, tetap nih saya harus diskusi dulu dengan istri Oke, baik, nggak apa-apa ya. lainnya. Oke, baik. Eh, dari minat anaknya saya lihat memang ingin ada keinginan ke situ maksudnya ya dari segi. Oke, Cuma untuk masalah pelajaran saya harus eh, diskusi dulu oke. sih dengan. Kira-kira ayah bisa kasih keputusan di hari apa nih ayah? Ayah boleh nanti kasih keputusan di melalui WhatsApp Miss Ismi, ada di kolom chat Zoom. Kita kira-kira di hari apa nih ayah? Besok atau malam ini ayah? Kalau malam ini kayaknya saya agak sibuk sih, mungkin besok Hmm. paling Mas ya. Besok aja. Besok, oke, boleh nanti di WhatsApp aja. Nanti Miss akan coba nih untuk harganya ya, apakah masih berlaku gitu, apakah kan nanti Miss Ismi bisa bantu gitu ya, ya. Nanti Miss Ismi bisa Siap. kasih solusinya nih, Ya siap. gitu. Oke, untuk nomor WhatsAppnya sudah ada di kolom chat Zoom. Kalau misalnya Ya ayah mau udah, simpan, boleh. saya itu juga udah saya apa namanya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nggak dari ayah? Terima kasih Miss, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mahrin. Makasih ayah untuk waktunya. Miss Ismi izin pamit ya. Selamat sore.